aqidatak minal kitab was sunnah as-sahihah karya Syekh Muhammad bin Saleh karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-8, yaitu ma huwa tauhidul ilah. Apa itu tauhid uluhiyah? Ya, apa itu tauhid uluhiyah? Dan jawaban yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala, kata beliau, ya huwa ifraduhu bil ibadah kaddu'a wadzabah wan nadri, qala Allah taala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, dan ini konsekuensi dari tauhid yang sebelumnya, yaitu tauhid rububiyah. Ketika seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Mencipta, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Menguasai, dan satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta ini, maka konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya, dia serahkan segala macam bentuk peribadahannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid. Ilah itu artinya ma'bud. Ya, ingat baik-baik ya. Jadi ilah itu artinya al-ma'bud. Ya, ilah artinya yang disembah, yang diibadahi. Ya, yang berhak untuk diserahkan segala macam bentuk ibadah kepadanya. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, dan ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kepadanya kecuali hanya Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu zat yang maha rahmah, yang maha rahmah, yang rahmatnya melingkup segala hal yang ada di alam semesta ini, melingkup segala makhluknya, Ar-Rahim, dan juga yang maha memiliki rahmat yang khusus. Dan juga kemarin kita sudah ingatkan ya, di dalil yang kedua, yaitu hadits Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman, ya, berdakwah, innaka la ta'ti qauman min ahlil kitab, sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Hendaknya perkara yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat. Ini persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misi dakwah para nabi, para rasul, orang-orang yang diutus oleh Nabi SAW dari kalangan para sahabat, begitu pula dari kalangan tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, misi dakwah utama mereka adalah untuk mengajak manusia kepada tauhid. Tauhid apa? Itu tauhid uluhiyah. Ya, dan ini inti dari tauhid. Ya, ini adalah inti dari tauhid. Walaupun ya para ulama membagi tauhid itu menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, insyaallah akan kita jelaskan nanti. Tapi inti dari segala tauhid adalah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah yang kita definisikan juga kemarin, tauhid uluhiyah itu adalah ya tauhid yang berkaitan dengan amalan hamba. Iya. Ya, kalau tauhid rububiyah kan ya mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, ya, dalam ibadah hamba. Iya. Ya, tauhid uluhiyah, ya, nama lain dari tauhid uluhiyah juga disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhid ibadah. Ya. Jadi nama lain dari tauhid uluhiyah tauhid apa? Tauhid ibadah. Ya, yang artinya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
melalui segala pekerjaan-pekerjaan hamba. Iya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara berdoa, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembelih hanya untuk Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah, meminta untuk dipenuhi segala hajat dan kebutuhannya hanya kepada Allah, ya, meminta ketika berada dalam keadaan sulit, ya, istighatsah, meminta pertolongan dalam keadaan sulit, isti'adzah, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Inilah hakikat dari tauhid. Ya, dan subhanallah, ya, ikhlas kalian seorang rahmat yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak manusia bahkan kaum muslimin yang tidak paham tentang tauhid uluhiyah ini. Ya, mereka meminta pertolongan, mereka meminta perlindungan, mereka menyembelih, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin yang kita lihat ketika mereka ada hajat, ada kebutuhannya, ya, terdesak ya dengan sebuah masalah, maka apa yang mereka lakukan? Mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita dapati dari kaum muslimin ketika mereka ya tertimpa musibah, masalah, mereka kemana? Ya, datang ke tempat-tempat keramat, minta ke tempat-tempat keramat, minta ke kuburan, ya, minta ke kuburan wali ini, wali itu, memohon ke sana. Ya, mereka menyerahkan sesajian, mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesyirikan, dan ini lawan terbesar dari tauhid. Tauhid adalah memurnikan istighatsah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, jamaah sekalian, ikhlas sekalian, seorang rahmat yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka ditimpa masalah, ketika mereka ditimpa musibah, maka yang terbetik di dalam hatinya yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yakin bahwasanya ada Allah satu-satunya yang maha mampu untuk menyelesaikan segala perkaranya, ya, segala urusannya. Taib. Itu tauhid uluhiyah ya. Ya, tauhid uluhiyah ini ya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya ya dan persaksian para malaikat serta persaksian ahlul ilm ya dengan mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, Allah bersaksi, Allah menyatakan ya bahwasanya la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wal malaikah, begitu pula para malaikat juga bersaksi. Ya, wa ulul ilmi, begitu pula para ahlul ilm, qa'iman bil qista, ya mereka tegak berdiri, ya menegakkan keadilan. La ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan segala macam bentuk peribadahan selain Allah itulah kebatilan, itu batil, ya, tidak benar. Ya, apa yang disembah oleh orang-orang Nasara, apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, mereka mengagungkan sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Demikianlah ya, hal itu karena dialah Allah, zat yang maha al-haq, yang maha baik, yang maha benar. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru, apa yang mereka berdoa selain Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya batil. Ya, batil, tidak benar. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah Allah, zat yang maha tinggi lagi maha besar. Iya. Masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya ya mengenai tentang tauhid uluhiyah ini ya. Dan ingat ya jemaah sekalian, para ikhwah yang saya hormati dan muliakan oleh Allah, uslub dakwah yang benar, uslub dakwah, metode dakwah yang benar yang sesuai dengan dakwah para nabi dan para rasul, mereka adalah yang memprioritaskan mengajak manusia untuk mengesahkan ibadah hanya kepada Allah.
mengajak manusia untuk menegakkan tauhid uluhiyah ini. Iya, para nabi dan para rasul itu dakwah mereka mulai dengan mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan, Ya, sehingga ketika kita dapat dai, ada dai yang ya mengatakan ya jangan dulu bicara masalah tauhid, jangan dulu bicara masalah kesyirikan karena itu akan menyinggung kebiasaan adat istiadatnya orang-orang Indonesia. Subhanallah. Ya, ini dakwah yang batil, dakwah yang benar, ya tidak peduli. Ya, walaupun adat istiadat itu bertentangan dengan Islam, selama mereka bertentangan dengan tauhid, mengandung kesyirikan, kita harus berantas, kita harus ingatkan. Ya, kita harus ingatkan. Ya, kita harus mengingatkan mereka akan bahaya dari kesyirikan ini, menyerahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya, tidak usah banyak, satu saja bentuk ibadah kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah kesyirikan. Itulah lawan dari tauhid. Ya, menyerahkan ibadahnya, menyerahkan sesajiannya, menyerahkan sesembelihannya, meminta kepada ya tempat-tempat makhluk, ya, memohon kepada tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Ya, jamaah sekalian saya rahmati dan muliakan oleh Allah. Banyak kaum muslimin ya, Masya Allah, ketika mereka dihimpit masalah, ya mereka ya kurang rezekinya, ya, mereka datang minta ke penghuni ini, penghuni itu, ya menganggap bahwasanya ya jin-jin penghuni itu bisa ya melancarkan rezekinya. La haula wala quwata illa billah. Ya, jamaah suara hati dan muliakan oleh Allah, kan merupakan dakwah utama para nabi dan para rasul. Ya, karena kita yakini bahwasanya tauhid adalah sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Siapa yang meninggal dunia tidak membawa tauhid di dalam hatinya, dalam jiwanya, maka tidak ada kebaikan baginya, tidak ada harapan baginya, tidak ada keselamatan baginya dunia dan akhir. Ya, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan dan tidak bertobat dari kesyirikannya, maka apa kata Allah? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni sama sekali dosa kesyirikan. Ya, siapa yang meninggal dengan membawa dosa kesyirikan, maka tidak ada ampunan bagi mereka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah tingkatan kesyirikan. Ini menunjukkan kerasnya kesyirikan ini. Allah itu Ghaffar, Allah itu Ghafurur Rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bisa mengampuni semua dosa. Tapi Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan bagi siapa yang meninggal belum sempat bertobat. Iya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di ayat yang lainnya, kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan, ya, terjatuh ke dalam kesyirikan, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Ketika diharamkan surga berarti tempatnya di mana? Ya, wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Karena tempat kembali di akhirat hanya ada dua. Ketika diharamkan surga berarti tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Ya, dan juga ya sekalian seorang rahmat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, nanti kita akan jelaskan ya perbedaan dari syirik besar dengan syirik kecil. Ya, karena dua hal ini itu beda ya, masalah syirik besar dan syirik kecil. Kita hanya bahas secara umum dulu tentang tauhid ini dan tentang kesyirikan. Ya, karena syirik besar itu menghapuskan segala dosa, menghapuskan segala amalan. Ya, orang yang terjatuh ke dalam syirik besar, ya otomatis segala amalannya akan terhapus. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam nabinya, ya, mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau engkau melakukan kesyirikan ya Muhammad, ya Nabi, ya, yang tidak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling saleh, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling ya, besar ibadahnya, amalan ketaatannya. Tapi tetap kata Allah, kalau kau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka akan terhapus seluruh amalanmu. Tidak ada yang tersisa. Ya, seluruh amalanmu akan terhapus. Ini bagaimana dengan kita, ya manusia biasa, ya ketika terjatuh ke dalam kesyirikan, maka itu akan menjadi sebab
terhapusnya seluruh amalan-amalan. Ya, ikhlas kalian seorang hati yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin itu ya pembahasan seputar tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah ini ya sekali lagi adalah inti dari tauhid dan merupakan tugas utama para nabi dan para rasul. Ya, dan juga merupakan uslub dakwah, metode dakwah yang diajarkan oleh nabi dan para nabi dan para rasul serta para sahabat. Ya, ingat ya ikhwas kalian, antum nanti ya ketika berdakwah dahulukan dakwah tauhid. Dahulukan ingatkan manusia tentang tauhid dan peringatkan mereka dari kesyirikan. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang tauhid ini, ya syarat-syarat dan rukun-rukun dari tauhid. Ini penting akan kita bahas nanti, ya mengenai makna dari kalimat la ilaha illallah. Kita akan baca dulu sama-sama pertanyaan yang ke-8 ini. Insya Allah malam Ahad baru kita setoran ya. Oh iya, kayaknya malam Ahad tidak memungkinkan kita belajar. Nah, di sini ada TA ya, ada tabligh akbar di Bulukumba. Mungkin antum tahu semua. Ada TA di malam Ahad, Sabtu Ahad ada TA di Bulukumba. Malam Ahadnya itu mungkin saya sibuk ya, banyak asatidzah yang akan datang. Ada syekh juga datang di Bulukumba ya. Jadi mungkin kita tidak bisa belajar dulu malam Ahad. Mungkin malam Rabu insya Allah. Malam Rabu berikutnya baru kita dengarkan setoran dari teman-teman sekalian. Ayo semuanya kita baca. Ya, ma huwa tauhidul ilah. Ayo semuanya. Ma huwa tauhidul ilah. Ma huwa tauhidul ilah. Ma huwa tauhidul ilah. Ma huwa tauhidul ilah. Huwa ifraduhu bil ibadah. Wa ifraduhu bil ibadah. Huwa ifraduhu bil ibadah. Huwa ifraduhu bil ibadah. Kaddu'a الذبح والنذر قال الله تعالى قال الله تعالى وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله. Syahadatu itu baca syahadatu ya. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih.
muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari Fi riwayatil Bukhari wa fi riwayatil Bukhari fi riwayatil Bukhari ila ay yuwahhidullah ila ila ay yuwahhidullah ila ayyuhillah ila ay yuwahhidullah ila ayyuhillah. Baik. Barakallahu fikum. Ya, mungkin itu dulu Ikhwan untuk hari ini. Diperlancar ya, perlancar insyaallah. Pertemuan berikutnya kita dengarkan setoran dari teman-teman sekalian. Ya, semoga ada manfaatnya apa yang kita dengarkan malam ini. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.